Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekalian berizki terpanggil untuk bisa melaksanakan zikrullah berjamaah. Seperti biasa, kita lanjutkan dengan uraian taklim ala kadarnya, yang mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan ini adalah semata-mata menjolok rahman rahimnya, ridhonya dan kasih sayangnya. Pada kesempatan ini kita coba mengurai tentang makna al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Ilmiah di sini adalah tentunya bisa diterima dengan akal nalar yang logis, yang juga bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan rumus dan hukum ilmu eksakta atau ilmu pasti, bisa dianalisa, kemudian prosesnya jelas dan bisa masuk dalam akal nalarnya orang lain. Artinya nggak cuman berdiri sendiri pada inklusif pada seorang itu, enggak, tapi juga mesti bisa menjadi standar diterima oleh akalnya orang lain juga. Kemudian amaliyah itu artinya adalah bisa dibuktikan melalui pengalaman empiris langsung yang dialami atau dibuktikan oleh pelaku-pelaku di jalan agama tersebut. Jadi al-aslamu ilmiyun wa amaliyun, kalau dirangkai kemudian diterjemahkan di zaman ini, tentunya ini akan menjadi sudut pandang yang menarik, karena seolah-olah ada perbedaan persepsi dari yang awalnya agama itu di zaman 14 abad yang lalu, di zaman Nabi, banyak yang dirupakan kias. Walaupun beliau menyampaikan bahwa Islam itu ilmiah, tetapi zamannya pada saat itu belum ilmiah. Makanya ayat-ayat Allah banyak yang dirupakan makna hakiki atau makna kias, sehingga mesti kita mengkajinya lewat dimensional atau persepsi yang dimensional, alam yang dimensional, yang itu agama Islam tidak hanya mewakili bangsa Arab atau di zaman saat itu saja, tetapi Islam itu mestinya bisa diterima oleh seluruh zaman dan seluruh bangsa dan seluruh keadaan. Nah, tentunya ada sudut pandang yang berbeda dalam mengilmiahkan atau menerjemahkan bahasa al-aslamu ilmian wa amalin ini. Sudut pandang di zaman Nabi saat itu di bangsa Arab yang kondisinya seperti itu,
tentunya pasti sangat berbeda dengan sudut pandang bahwa agama itu ilmiun wa amaliyun di zaman ini. Di zaman ini kita telah ada di puncak ilmu pengetahuan yang keilmiahannya sudah sangat baik, ilmu pengetahuannya sudah bagus, kemudian nalar berpikir logisnya orang-orang juga sudah bagus. Maka tentunya sudut pandangnya menerjemahkan ayat itu pun mestinya jauh lebih ilmiah, jauh lebih bisa sesuai dengan pendekatan akal nalar yang logis, dan juga mesti sesuai dengan kajian hukum ilmu eksakta. Zamannya beda, kondisinya beda, bangsanya beda, budayanya juga berbeda. Maka mesti ada persepsi yang berbeda. Persepsi ini karena mewakili zamannya, keadaannya. Tetapi sesungguhnya pada makna hakiki yang multidimensionalnya tentunya tetap sama, baik di bangsa Arab atau bangsa Indonesia ya sama, zaman dulu sama zaman sekarang ya sama, karena catatannya tadi kami sampaikan adalah multidimensional. Tetapi yang dimensional yang sekarang ini berbeda dengan dimensi yang zaman sebelumnya di 14 abad yang lalu. Zaman dulu kemana-mana pakai onta, sedangkan zaman ini pakai ojek online atau taksi online, kan beda. Nah, termasuk nanti juga kita akan mengurai tafsir atau makna tentang Quran itu sendiri, mestinya dengan sudut pandang yang jauh lebih ilmiah. Ilmiah di sini tentunya sangat jelas. Jadi bahkan agama itu kalau disampaikan bahwa kitabnya itu dzalikal kitabu la raiba fihi, berarti kitab standarnya atau aturannya atau panduannya itu sangat pasti dan tiada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan ilmiah, nalar logis dan sesuai dengan hukum ilmu pasti eksakta, dan juga amaliyah, artinya bisa dibuktikan. Tentunya kita tidak lagi membahas agama yang dogmatis, yang hanya kita mengacu di tafsir di makna kias. Padahal di balik kias itu tentulah ada banyak maksud dan maknanya. Itu yang mesti kita gali. Jadi benang merah al-aslamu ilmiun wa amaliyun, juga al-aslamu ya'lu wa la yul'a alaih, dan juga dzalikal kitabu la raiba fihi, jika diartikan atau dimaknai di zaman ini tentunya adalah bahwa agama itu mempunyai metodologi yang jelas, kemudian logis, yang juga sesuai dengan rumus ilmu pasti eksakta, dan metodologinya itu harusnya sangat pasti bisa mengantarkan manusianya untuk membuktikan kebenaran ketuhanan melalui pengalaman empiris yang hakiki. Jadi bukan versi subjektivitas, bukan. Jadi hakiki itu ketemu makna yang sebenarnya di alam kebenaran yang tertinggi, dan melalui pengalaman langsung atau pembuktian langsung atau kesaksian langsung atau hakul yakin kalau bahasa Nabi. Semua variabel-variabel ketuhanan pun mestinya
wajib bisa dibuktikan, dan metodologinya itu mestinya harusnya pasti menjamin kita untuk membuktikan rahasia alam ketuhanan, baik kerohanian dan variabel-variabel di dalamnya, mulai level dimensi yang awal sampai dimensi yang paling tinggi sekalipun, mesti metodologinya bisa menjangkau itu semua. Jadi kalau kita kembali ke bahasa Nabi, ilmiyun wa amaliyun, bahwa metodologi itu pasti dan turun dari yang maha pasti, standarnya pasti, parameternya pasti, jalannya pasti, dan kemudian wa amaliyun, mesti semuanya bisa dibuktikan. Kalau metodologi itu gak menjamin seorang hamba membuktikan kebesaran Tuhannya, berarti ada yang salah. Kalau misalkan kita tidak bisa membuktikan mi'rajnya sholat atau alam-alam akhirat, yang itu alam kubur, alam barzah, neraka, surga dan sebagainya, yang itu dijelaskan Nabi sudah di 14 abad yang lalu. Kalau misalkan ada mindset kita yang mengira bahwa semua itu tidak bisa dibuktikan, berarti kita tidak berada di perkataan Nabi bahwa semuanya mestinya bisa wa amaliyun, artinya bisa dibuktikan. Maka tantangan berat di zaman ini adalah mesti bisa menerjemahkan agama, Quran, dan semua variabel-variabelnya itu dalam bahasa yang ilmiah, bahasa nalar yang logis, bahasa yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, bahasa yang dibutuhkan semua orang, bahasa yang menjawab semua permasalahan manusia dalam tujuan penciptaannya sebagai peribadatan dan penyembahan. Dan semuanya itu mesti bisa dibuktikan. Maka agama itu identik dengan ilmu pasti. Jadi bukan ilmu kira-kira, atau bukan ilmu kemungkinan, atau meraba-raba, bukan. Jika kita masih ada di jalan yang kira-kira atau meraba-raba buta, berarti tentunya kita belum berada di jalur metodologi itu sendiri. Nah, itulah, mudah-mudahan kedepannya kita akan jelaskan lagi tentang hal ini. Tapi kami ulangi lagi bahwasanya penterjemahan al-aslamu ilmiyun wa amaliyun di zaman ini adalah bahwa agama itu ilmiah dan amaliyah, artinya bisa dibuktikan. Itu berarti agama itu sangat logis, sesuai dengan nalar, sesuai dengan kaidah hukum dan rumus ilmu eksakta, sangat pasti, bisa dianalisa, bisa diuji kebenarannya, baik oleh diri kita sendiri atau juga oleh orang lain. Karena itu sifat ilmiah mestinya seperti itu, sangat objektif, artinya tidak lagi kita masih terikat dogma yang subjektif, dan juga semuanya mesti melewati sebuah metodologi agama atau sistem agama yang memungkinkan kita semua bisa membuktikan detail-detail variabel ataupun proses atau pengalaman atau kejadian semua yang dialami nabi-nabi dahulu, utamanya Nabi Muhammad. Kita pun mesti wajib bersaksi juga dengan melalui pengalaman empiris yang sama. Standarnya itu, jadi semuanya itu pasti, dari jalan yang pasti, hukumnya pasti, dan agama itu sebenarnya adalah ilmu pasti karena turun dari Allah yang maha pasti.
Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.